Baik, kita mulai aja. Nampaknya udah banyak yang join ya. Saya mulai aja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kita akan mulai tentang uh, langsung aja praktikal ya. Ini di recording. Nah, untuk basis data sendiri atau yang kita kenal dengan database ya, pastinya itu ini semester berapa nih? Noprida ini semester berapa Noprida? Semester 3, Pak. Baik, Iya, semester Pak. 3 ya. Enggak, maksudnya supaya pembahasan saya ini enggak jauh kali gitu. Ya, jangan sampai apa ya. Oke, berarti kita menggunakan di sini ini Zoom ini enggak bisa full screen ya. Screen. Ini screen ya. Screen. Screen. Oh, ini dia bisa. Recording in progress. Oke. Screen. Ya, ini nampak nih. Kelihatan, Pak? Ya, maksudnya kelihatan semua atau apa nih? Semua? Semua, Pak. Semua, oke, baik. Kita pertama kali buka start Windows ya. Ini bisa nanti rekamannya saya upload ke YouTube ya. Nanti kalau misalnya nggak bagus, saya upload ulang yang spesifiknya aja. Ya di sini karena waktunya pendek kali ya, 45 menit nanti bisa kita lanjut. Soalnya kalau panjang kali pun ini rekaman di download kemudian diupload lagi ke YouTube, di share ke kalian gitu. Jadi nanti kalau misalnya saya ngerekam mandiri kan pakai Bandicam, ada wifi kan saya bisa ngupload khusus untuk itu kan. Bandicam kan langsung tersimpan di hard disk tanpa downloading lagi ya. Kalau ini kita downloading lagi ya dari ngupload lagi ya kan, tuh kerja dua kali tuh ya, download sama ngupload ya. Jadi waktu kita 45 menit terbatas juga, nanti sisanya bisa spesifik saya rekam biasanya seperti itu. Nah di sini intinya ya, apa itu database ya, itu harus kamu tahu ya. Jadi secara apa ya, di bahasa Indonesia basis data ya, basis data ya. Kalau namanya basis berarti basic ya, dasar ya, data. Kamu harus tahu data-data apa yang bisa disimpan. Nah, pembacaan data apa yang terstruktur. Jadi belajar intinya sini belajar penulisan lah, penulisan. Bentar ya, nampaknya koneksinya agak low ya. Mungkin bentar loh, saya apa dulu? Saya ambil dulu handphonenya. Bentar loh. Oke ya. Di mana tadi ya? Oke, di sini kita nggak langsung apa ya, pengenalan dulu. Ini bisa kamu lihat ya. Ini saya ngambil dari Gunadarma ya. Jadi kita harus tahu. Oke. Pengenalan database. Kalau udah cerita database, berarti bahasa pemrograman yang mau kita kerjakan itu basisnya MySQL. Bagaimana sih supaya penulisannya itu bisa komputer mengenal gitu. Jadi kalau udah database berarti kalian basisnya MySQL. MySQL ini kalian harus kuat di MySQL. Kalau kalian mau pakai Android, mau pakai website, mau pakai desktop yang kayak di Indomaret itu, di Sujuya atau di beberapa Carrefour ya. Nah,
kasir maupun database yang selama ini dikerjakan tuh ya basisnya tetap menggunakan MySQL. Jadi umum, mungkin ada penambahan tertentu ya, parameter penulisan tertentu, misalnya kita masuk ke ini ya, masuk ke database SQL Server dengan XAMPP ya, basicnya tetap sama, tapi ada juga perbedaan sedikit aja ya, tapi pada dasarnya ya sama. Mungkin memanggil SQL-nya agak berbeda atau meng-create ya, ataupun menyimpan ataupun meng-create ya data itu supaya masuk ke database itu ya, itu parameter awalnya itu berbeda ya, tapi pada pengisian value-nya itu hampir sama ya, pengisian tipe data dan lain-lain itu sama. Nah, secara umum ya untuk 5 tahun ke depan ya kalau saya bilang, berarti 5 tahun ke depan kamu semester 3 berarti kamu harus udah selesai. Jadi spesifiknya bisa kamu menggunakan software development ya, menjadi development software, berarti membangun suatu sistem, ya kan, membangun suatu sistem. Jadi basis web masih bisa dijadikan mungkin tugas akhir ya ke depan. Jadi kamu bisa belajar ya kombinasi MySQL dengan database ini. Oke, masuk pokok bahasan ya, pengenalan database, dasar-dasar MySQL ya. Nah, intinya di sini bisa kamu baca ini, saya nggak mau baca jelas sekali ya. Ada intinya ada hardware, OS ya, operating system, database, DBMS ya, kemudian ada user, ada perangkat lunak ya. Nah, kita di mana sini? Kita mau jadi apa? Nah, apakah kita sebagai pengguna ya? Apakah aplikasi perangkat lunak lain program lain dalam DBMS? Nah, di kita ngoperasikan apa gitu di sini? Ya, kita jadi yang mana? Nah, itu yang kita harus kerjakan ya. Nah, yang kita harus inikan, yang harus kita tahu. Jadi ada komponen yang membangun suatu sistem database intinya. Nah, jadi sebagai user ya, sebagai pemakai database ya, kita pun harus tahu ya, ada hardware, ada operating system. Jadi ada hardware itu ya komputer kamu, operating system itu ya Windows kamu ya, kemudian ada basis data ya, menyimpan berbagai objek database, struktur tabel dan indeks. Ini bisa ke XAMPP ya. Kemudian perangkat lunak yang memaintain data dalam jumlah besar. Ini bisa Oracle ya, atau Force apa ya? Force Force SQL ya, ataupun IBM SQL ya, atau IBM Server SQL ya. Kemudian ada juga intinya basisnya itu tetap database ya. Ya tetap basisnya, termasuk ya di basisnya ini ya pada dasarnya kembali lagi ya. Ini kalau datanya kecil ya, mungkin kalau di hosting tuh dia tetap menggunakan XAMPP ya. Tapi kalau basisnya yang lebih besar ya, pasti ada aplikasi lain ya, seperti Oracle ya. Oracle database itu agak berbeda. Itu bisa perusahaan besar seperti Nalum. Nah, itu menggunakan Oracle database. Ya, itu pun dari segi keamanan. Ya, kalau MySQL server Windows ya, Windows SQL Server, Microsoft SQL Server maksud saya, yaitu buatan Microsoft, itu basisnya lebih banyak ke desktop. Nah, seperti itu. Nah, ini bahasanya ada 2 ya, data definition language ya, data manipulation language ya, DML, DDL. Ini harus tahu kamu ya. Pada dasarnya ini dia, kita akan bicara query ya, pemanggilan data yang tersimpan dalam database. Ya, jadi query nanti ada beberapa penggabungan, kamu harus tahu cara join inner kayak mana ya, one to many ya, itu kita belajar seperti itu. Pengenalan database di sini ada ya, kamu bisa lihat ya. Pada ini basisnya internet ya.
Karena apa internet? Karena menggunakan HTML ya. Jadi database ya seperti ini dilambangkan, kemudian ya inilah proses server ya untuk melakukan program pemrosesan respon misalnya pakai ASP, PHP dan CGI. Ini misalnya sebagai apanya ya? Bahasanya, bahasa tambahannya. Jadi kalau misalnya kamu ingin mengkoneksikan apa ya? Database misalnya basisnya untuk bisa tampil di internet, kamu menggunakan ASP, PHP dan CGI. CGI ini lebih ke tampilan dari apanya ya, kombinasi PHP, versi PHP-nya. Jadi nanti ada PHP 5 ya, 5 itu ada PHP 5 sekian sekian, PHP 7 ya, sekian sekian sekian. Nah, kita harus memikirkan itu. Ya versi-versi itu. Beda versi beda rasa ya, beda versi beda rasa. Maksudnya beda struktur penggunaannya, struktur penulisannya ya. Jadi di sini antar muka berbentuk form, isian, password misalnya submit ya kan, nama variabel dan nilai. Baru diproses. Kalau sesuai dengan isi database yang diinputkan, makanya dikeluarlah hasil formnya, hasil lanjutan dari form yang disubmit. Nah, seperti itu. Ya. Jadi si klien inilah pengguna ya, pengguna database ya. Dan di sini kita bermainnya itu di sini. Kita mikirkan ini. Ya. Tapi di server kita nggak mikirkan. Maksudnya kalau di layernya itu kita di application. Ya. Kita nggak mikirkan transportnya itu kayak mana. Kalau di layer lapisan OSI 7 itu kita berpikir di aplikasi. Aplikasinya itu kayak mana. Ya. Kayak mana membuat antarmuka web ya. Tapi di sini memang kita cerita database, tapi di sini kayak mana bentuk form itu bisa terkoneksi ke database, kemudian bisa melakukan proses di sini. Di sini prosesnya ada isian user sama password, berarti proses autentikasi. Proses autentikasi itu proses validasi inputan isian sama password yang kita yang udah kita set di database. Jadi ketika dia valid, makanya hasil formnya keluar. Ya, jadi bisa menggunakan ASP, PHP maupun CGI. Oke, nampilkannya pakai apa? HTML. Ya. Nah ini dasar-dasar SQL, ada row atau record dan kolom atau fields ya, ada fields. Kalau nggak salah field ya, fields ya. Ya seperti itu. Jadi kalau bahasanya row, berarti record ya, dan kolom ya atau fields. Ya di sini dalam sebuah database dapat terdiri dari beberapa tabel. Nah, jadi yang kita relasikan itu ya tabel di dalam database itu. Data yang terdapat pada tabel berupa ya fields yang berisi nilai ya dari data tersebut. Nilai data dalam field memiliki tipe data sendirinya. Ya jadi data itu mempunyai tipe data. Misalnya ya nanti kita lihat contohnya nomor karyawan bertipe integer. Integernya apa? Bilangan bulat. Bilangan bulat tuh dari mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, lebar fields-nya 10. Ya. Lebar maksudnya lebar ini itu 10 maksudnya 10 karakter. Berarti kalau kita ketikkan 1 sampai 9 ya, 0 sampai 9 itu berarti jumlahnya 10. Ya, jumlahnya 10. Kalau jumlahnya 10 berarti dia kalau yang ke-11 dia nggak mau isian. Nah, jadi saya pernah mendaftar jurnal ya dengan email Pancabudi, email yang terlalu panjang, tapi isian dari inputan itu dibatasin 25 karakter, sedangkan email saya itu ada 35 karakter dan sisanya tidak bisa dituliskan. Nah, jadi kamu misalnya jadi programmer, kamu pikirkan lebar datanya itu berapa.
Berapa karakter itu? Nama karyawan bertipe karakter dengan lebar 100 ya. Nah, ini panjangnya 100. Ini untuk nilai kan panjang 10. Kok nilai panjang 10? Berarti kalau 1 juta itu kan 6 ya. Jadi kalau misalnya 10 itu ya kalau kalau M nolnya 9 ya. Kalau 10 berarti miliar. Berarti intinya miliar, hampir miliar. Nah, itu dia nilainya miliar. Nah, itu udah lebar sekali ya. Udah cukup lah untuk integer. Nah, ya, tapi kalau misalnya inputannya nick, itu kan nick itu atau nomor handphone. Nah, kamu nggak bisa buat 10 ya. Nggak bisa buat nilai 10. Ya, nomor handphone itu berapa panjang karakternya? 12. Ya, itu kalau standar Indonesia. Nah, kemudian nama karyawan, apalagi orang Medan kan cukup panjang. Ya, ada marganya juga ya. Jadi kamu pikirkan juga untuk menginputkan tuh. Jadi kita menginputkan bukan sur di daerah kita. Oh, ini misalnya kamu domisili Jakarta. Oh, ini orang-orang Jakarta nih yang misalnya singkat-singkat ya, ataupun orang Jawa yang inputannya namanya singkat-singkat ya, seperti apa ya, Supeno, seperti Poniman ya kan. Nah, itu kan singkat-singkat. Ya, seperti dosen kita Supiandi ya. Nah, itu ya Mulyono ya. Nama-nama singkat tuh ya jangan berpikir oh ini hanya 20 apa ya, 20 karakter. Ya. Nah, makanya diperlukan juga analisa seperti itu. Kemudian Danville alamat bertipe, ini paling ya. Jadi kalau misalnya tipe datanya ya, ini tipe datanya char ya. Karakter berarti CHR. Dan kalau bertipe parchar ya, dengan lebar fill maksimal kalau dia parcial maksimalnya 255. Ya, 255. Oke. Ini dia bisa kamu lihat. Nanti saya kirim nih apanya. Bahan kita ini. Ini ada INT, plot ya. Ini INT ini keterangannya seperti ini. Saya dulu ingat masih belajar ini tuh tahun mulai saya baca Visual Basic itu kalau nggak salah SMP ya, SMP. Ya, saya beli bukunya sendiri. Ya, kemudian saya program mengikuti buku ya. Saya nggak tahu isinya apa, saya ketikkan aja. Nah, dulu seperti itu. Jadi tahunnya saya dulu nggak ada YouTube ya. Blog-blog itu harus ke kota ya baru bisa apa ngambilnya pakai disket ya dulu ya itu terbatas jadi kalau mau bawa itu informasi kayak gini beli buku ya sekarang toko buku udah pada apa ya udah pada kurang sekarang ya jauh kali peminatnya ya jauh kali peminatnya mungkin banyak e-book ya tapi saya lebih suka baca buku sebenarnya langsung ya mungkin karena terikut zaman-zaman dulu ya karena lebih enak diskusi ya kan jumpa teman-teman baru itu di toko buku ya. Nah, kemudian daripada di KP dulu pikirannya ya lebih banyak situ ya. Jadi kalau mau dulu kepikiran kalau mau ketemu apa ya namanya cowok coba-coba cewek yang apa ya yang lebih pintar tuh ya di toko buku perpustakaan dan lain-lain nah, seperti itu. Nah jadi kalau misalnya kamu lihat apa film-film dulu ya basisnya seperti itu memang trennya seperti itu beda dengan tren sekarang. Nah jadi semua yang bentuk digital tuh ya seperti ini inputannya harus dipikirkan ya. Basis datanya ada INT ya. INT ini yang saya bilang tadi ya bilangan apa bilangan bulat berarti tidak ada pecahan sini. Ya, di situ ada -2 sampai 7 ya. Ya, -2 sampai 7 ya. Nah, ini ukuran datanya. Ya. Jadi -2 sekian ya sampai 2 sekian ya. Nah, seperti itu. Ini berapa ini? Berapa digit ini ya? Ini kalau misalnya kita menggunakan data yang dalam artian karakternya ini tidak melebihin ini 2, 3, 4, 5 ini ada 10 ya 10 panjangnya 10 lebarnya lah 10 lebarnya ya jadi ada 10 lebar ya intinya kita nggak melebihi data ini kalau dia bentuknya operasional perhitungan ya aritmatika ya jadi ini kalau namanya basisnya komputernya harus tahu juga
tambah-tambah kali-kali bagi-bagi ya. Tahu angka atau apa. Plot. Ya, plot angka pecahan. Jadi ada pecahan. Kalau misalnya kamu menghitung di web ya, di website. Oh, ini your internet connection is unstable. Oke ya. Misalnya kamu mau apa nih? Pecahan, angka pecahan. Jadi kamu harus dalam artian tahu ya, inputan nih mau arahnya kemana gitu. Kepecahan. Jadi kalau kepecahan ya kamu gunakan tipe datanya float. Ya, jangan nanti kamu tidak menggunakan float ya, kamu gunakan inti nanti pasti error hasilnya ya. Nah, jadi dipikirkan juga. Kemudian date untuk tanggal ya, date time ini waktu dan tanggal, kemudian char ini ya, karakter string dengan panjang tetap sesuai dengan, nah ini kalau yang char ini nanti kita ngambil ya kan, panjangnya ini sama 1 sampai 255 sama dengan varchar ya, string dengan panjang tetap sesuai dengan apa ini ya. Jadi ada perbedaan antara char dengan varchar ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi panjangnya tetap, ini panjang yang berubah-ubah sesuai dengan yang disimpan saat itu ya, dengan yang ditentukan. Jadi kalau misalnya char itu, ya itu bisa ditentukan ya, stringnya bisa ditentukan, ini stringnya bisa berubah-berubah. Jadi intinya kita lihat juga misalnya dia basisnya ini mungkin kalau char varcharnya menggunakan array ya. Kemudian blob ini kok nggak salah teks dengan panjang maksimum 655 ya. Nah ini dia karakter ya, kemudian long blob ya, teks dengan panjang maksimum sekian. Jadi intinya ini pakai yang blogspot itu yang pakai teks area ya, nanti kalau misalnya kalian pernah ngoding sedikit ya, teks area. Nah, di situ ya panjang karakternya kalau mau yang panjang pakai long blob. Nah, ini dia dasar-dasar jadi kita belajar yang kayak ginian nih, yang agak gelap-gelap sedikit ya. Yang gelap-gelap sedikit. Jadi saya nggak ngajari GUI-nya ya. Nah, di sini ada bentuknya DOS, ada bentuknya utility ya. Ini seperti PHP MyAdmin. Kemudian ada koneksi ke database, query permintaan data, pemutusan koneksi ini ya. Ini harus kita pelajari juga deh. Ya, kemudian di sini ini cara menjalankannya ya. SMPP. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ini membuat suatu create database DB kampus dengan use DB kampus ini contohnya. Nah, saya geser lagi. Oke, ini SMPP. Ini SMPP-nya kita buat yang terbaru aja lah ya. Terbaru yang ini. Jadi nanti kamu bisa install XMPP, nanti saya kasih linknya. Ya, ini yang versi terbaru yang supporting sama PHP 8 nggak salahnya ya. Ya. Jadi PHP 7 sekian pun bisa lah kalau yang tipe terbaru ya 2021 nih. Oke. Oke, ini ada tadi kan ada utility, ada CLI ya, nanti bisa kamu baca. Ini kalau yang utility langsung tekan admin aja. Ya, tekan admin. Nah, di sini langsung muncul. Ya, langsung muncul. Ya, ini agak lama nih. Oke, itu dia loading lemot ya. Ya, moga aja jalan ya. Oke. Oh, jadi lambat kali nih. Itu udah jalan tuh lambat kali. Ini kalau yang kalau versi yang terbaru gini ya, dia slowly kali ya. Ini kita ganti aja lah yang versi lama ya ini. Nanti soalnya kita pakai cuma untuk database saja dulu sih. Ini saya stopping dulu ya. Pakai yang versi lama aja namanya. Saya stop dulu ya. Karena lama kali.
Ini saya close. Oke, jadi ada waduh, lambat kali. Oke, cukup lambat ya. Oke, lambat kali. Oke, di sini kita pakai SMPP lama, jadi SMPP saya ada 2 untuk uji coba. Karena SMPP yang lama itu nggak support PHP 7, ya 7 sekian nggak support. Ya, udah mulai terasa lambatnya. Ya. Gila, CPU-nya 94%. Ya. Jadi kita kalau yang kayak gini kita takskan aja ya mana yang diapakan, kita task manager. Ya. Jadi ya. Saya task manager aja lah. Kali. Oke. Oke. Oke, waktunya 10 menit lagi. Oke. Ya, jadi kita pakai SMPP yang lama aja. Ya. Karena ini sambil ngezoom ya, mungkin agak berat. Ya. Ini Core i3 Gen 1 nih Mas Yani. Udah seharusnya minta ganti nih. Nanti ya kan. Oke. Nah, ini running ya. Nah, oke, ini kalau misalnya kita jalankan, dia bisa menggunakan CMD command prompt, nah seperti ini. Ya, kemudian ya bisa cd titik-titik ya. Ini kamu harus belajar ya, atau cd slash ya, black slash maksudnya. Ini dir. Nah, ini kita belajar dari sini dulu ya, CLI ya. Ya. Nah, di sini ya, di situ udah ada, nanti bisa kamu lihat yang di modul itu yang mengenai ini penggunaan CLI ya, perintahnya ada tadi kalau nggak salah. Nah, ini dia ya, program file ya, aktifkan directory di mana file. Nah, ini C program file XAMPP, ini kalau dia pakai masuk ke program file. Tapi kalau di sini kan dia langsung cd XAMPP. Ini tergantung Windows-nya, mungkin tuh Windows yang lama ya. Itu yang nggak 64 bit. Ya, dir ya. Kemudian di situ ada kalau yang CLI kayak mana nih tadi? XAMPP MySQL. Nah, masuk ke MySQL bin ya, berarti cd bin ya. cd dir spesifik katanya MySQL ya, Apache juga datanya ya, PHP MySQL. Nah, jadi langsung ke MySQL sampai sini. Tadi ada data MySQL, cd MySQL ya. Ini dir, di dalam MySQL itu ada bin, cd bin. Nah di situ ada diminta udah masuk bin, baru ketikkan MySQL minha. Sebenarnya ya, MySQL min u ya, min u user ya, usernya root, passwordnya
kalau nggak ada kosongin ya. Jadi MySQL min urut. Nah, sini keluar ya. Keluar yang layar hitam ya. Ini. Nah, seperti ini juga layar hitamnya ya. Di sini baru kita ketikkan show database. Show database. Oke. Nah, database apa yang di dalam di sini udah ada database banyak ya. Ada banyak database DB SPP, DB toko, DB sertifikat ya, depot kurban, desa DB ya, pembayaran SPP ya, tabungan dan dan lain-lain. Jadi yang mau kita buat nanti selanjutnya adalah meng-create. Oke, sebelum ini habis kita apa dulu? Sesi foto dulu, coba aktifkan kameranya. Ya, nanti ada rekamannya. Ya. Jadi ini basicnya tetap yang gelap-gelap ya. Dulu saya belajar ini nampaknya kuliah malam dulu saya ini nggak salah. Ya kuliah malam ya. Karena saya paginya saya kuliah kimia ya, malamnya kuliah komputer nggak salah itu. Ya, jadi paginya saya belajar kimia ya. Sampai jam maghrib, ya enggak jam 5 ya. Seringnya jam 5 pulang kuliah, masuk jam setengah 8 ya. Jam 8 masuk, pulang jam setengah 5. Itu ya kerjaannya. Ya kecuali hari Sabtu. Hari Sabtu itu sibuk ngerjain laporan, sibuk ngoding ya. Jadi jarang pulang kampung ya dulu. Ya, dulu jarang pulang kampung. Jadi saya dulu dua kampus dulu saya. Malam kuliah komputer. Nah, ini hari Senin malam. 13.99. Oke. Oke, sampai sini ada yang tanya. Nanti kelanjutannya saya kirim bahannya ya. Nah, kira-kira dia mau tanya. Ya, ini masih ada 5 menit lagi. Ya, kita lanjut sedikit. Oh, udah mau ajan. Oke, nanti rekamannya ada. Oh, ini ada 2 sesi ya? Oh, sorry. Ini ada 2, ini satu lagi ya. Saya screenshot. Saya pikir tadi 1, sorry. Ya, print screen. Ini ada ketutupan ya. Oke ya, diskusi aja kira-kira ada yang mau tanya. Ini nanti kalau tidak kita tutup aja sesi kita atau mau lanjut setelah nanti kita setting ulang itu terserah kalian. Kalau saya oke aja. Kalau pas lagi kosong ya bisa lanjut lah. Gimana? Ada yang mau tanya? Nadia ada yang tanya? Pak mau nanya. Ya. Pak, kok bisa kuliahnya jamnya bertabrakan sama dengan pemikiran desain ya, Pak? Sama-sama jam 7. Oh ya, ya udah saya sesi pertama aja, nanti bilang sama Bapak itu dia sesi kedua. 7.45 setelah sholat Isya. Kabarin aja. Ya, kabari aja kan. Saya 45 menit pertama lah, jam 7 sampai jam 7.40. Nanti Bapak itu, nanti tanggalnya beda, tanggal mulainya, tanya ke beliau. Di hari Senin, Pak. Ya tanggalnya, tanggal mulainya. Tanggal mulainya udah dari kemarin, Pak, minggu lalu. Oh ya, oh kabari, Iya, kabari gitu aja. Beliau kalau mau ya di habis sholat Isya aja lah, 7.45 habis setengah 9, kita 45 menit aja. Nah seperti itu. Daripada nanti atau ganti jam ini kan agak susah nanti makinan. Ya. Kalau ganti jam, misalnya kita mundur di jam mana, itu makin susah nanti. Ya kan? Kalau di malam ini diselesaikan, nanti kalau misalnya mau ada jam tambahan diskusi, itu bisa kita set. Gitu. Kalau waktu 45 menit sama rekaman nggak cocok, nanti kita bisa set ulang. Di mana, di hari apa kira-kira. Ya, diskusikan sama Bapak itu ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Ya. Soalnya anak malam nih 30 menit aja. Enggak 30 menit, 20 menit dia full konsentrasi ya kan. Sisanya udah tahu saya. Nah, kalau anak pagi 30 menit. Nah, saya udah tahu itu. Ya. Jadi intinya bawa enjoy aja ya. Mungkin kalian bekerja juga sambilan. Ya, jadi
kapan ada waktu kalian baca. Ya kita basic-basic aja, jangan sampai nanti pas waktu kalian tugas akhir skripsi ditanya integer itu apa, ada ditanya itu nggak tahu. Untuk tipe data apa? Iya, nggak tahu saya Pak, katanya. Ya minimal walaupun apa ya, program misalnya kamu ngerjain 20% atau ngerjain 50%, setidaknya kamu tahu yang struktur data, basis datanya, itu aja ya. Jangan sampai jangan sampai 4 tahun itu ya nggak nampak. Saya kuliah malam aja ngerti, saya kuliah malam. Ya kan? S1 saya kuliah malam. Saya paham gitu. Kenapa? Karena ya saya enjoy aja. Ya walaupun pagi saya kuliah, kadang pagi saya ngajar juga, ngajar kimia. Ya ngajar kimia di laboratorium ya kan. Malam saya kuliah komputer. Karena kuliah komputer saya anggap sebagai apa ya? Jalan hidup saya itu aja. Jalan untuk dapat duit itu aja pikiran. Walaupun di kimia ya banyaklah kerjaan yang banyak cuan ya, dalam artian banyak cepat duit, ya cepat lewat juga umurnya ya kan, kena kanker, kena begini-gini. Nah, itu yang saya sadari ya ketika saya di perusahaan. Nah, jadi ya di komputernya mungkin lebih bisa lah kamu memanage waktu. Ya, itu aja ya. Apalagi untuk cewek kan lebih bagus. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Saya sudahin perkuliahan kita ini, nanti kabarin bapaknya ya. Pak Dian minta jam 7 sampai jam 7.45 waktu ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak. Kabar-kabar.